Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rizka Fadila Rahim, kelas A Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas tentang rasio-rasio khusus saham-saham perbankan. Sebelum kita masuk pada materi, kita bahas dulu pengertian dari rasio. Jadi, rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dana analisis laporan finansial suatu perusahaan. Di dalam akuntansi perbankan itu ada 14 rasio yang digunakan dalam laporan keuangannya. Yang pertama, KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum. Yang kedua, AB atau aset bermasalah. Yang ketiga, APB atau aset produktif bermasalah. Yang keempat, CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif. Yang kelima, NPL gross atau non-performing loan gross. Yang keenam, NPL net atau non-performing loan net. Yang ketujuh, ROA atau return on asset. Yang ke-8, ROE atau return on equity. Yang ke-9, net interest margin atau NIM. Yang ke-10, BOPO atau badan operasional terhadap pendapatan operasional. Yang ke-11, LDR atau loan to deposit ratio. Yang ke-12, NSFR atau net stable funding ratio. Yang ke-13, LCR atau liquidity coverage ratio. Dan yang terakhir adalah LR atau leverage ratio. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rasio ini, saya akan kasih tahu gimana caranya mendownload untuk mendapatkan laporan keuangan untuk perbankan. Nah, pertama kita ketik dulu idx.co.id. Lalu akan muncul IDX, dan setelah itu, setelah diklik, kita masuk pada perusahaan tercatat, lalu klik keterbukaan informasi. Nah, di sini kita langsung cari saja bank yang akan di download, yaitu di sini saya download Bank Jawa Tengah, dan kata kunci itu saya tulis iklan keuangan. Setelah dicari, di sini muncul beberapa tahun punya, jadi kita download untuk tahun 2020. Nah, dan seperti inilah model laporan keuangannya, dan ini adalah laporan rasio keuangannya. Setelah kita download laporan keuangannya, kita lihat tabel untuk laporan rasio keuangannya. Seperti ini model dari 14 rasio yang dijelaskan pada awal tadi. Tapi di video kali ini saya hanya akan menjelaskan 5 rasio saja. Yaitu yang pertama KPMM, LDR, NSFR, LCR, dan LR. Rasio yang kita bahas pertama yaitu KPMM atau Ketentuan Penyediaan Modal Minimum. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah Capital Adequacy Ratio atau CAR. Nah, KPMM ini membandingkan antara modal inti dibandingkan dengan aset tertimbang menurut resiko. Nah, apa sih aset tertimbang menurut resiko? Nah, aset tertimbang menurut resiko adalah perhitungan aset berdasarkan profil resikonya. Semakin tidak beresiko aset tersebut, maka tidak diperhitungkan. Dan jika aset itu beresiko, malah makin diperhitungkan. Dan untuk modal inti itu, yaitu modal inti perusahaan, seperti setoran dari pemegang saham, laba-laba yang sudah berjalan beberapa tahun, itu termasuk pada modal inti perusahaan. Nah, kita perlu tahu untuk parameter KPMM ini, yaitu kalau angkanya lebih dari 14%, maka bisa dikatakan bahwa perbankan ini sehat dan aman. Kalau 8-14% itu boleh dikatakan warning, dan kalau di bawah 8%, maka artinya perusahaan perbankan itu sudah tidak sehat lagi. Intinya, semakin beresiko bank, maka OJK akan meminta CAR-nya itu semakin tinggi.
Nah, ini contoh laporan keuangan Bank Jawa Tengah. Di sini dituliskan bahwa Bank Jawa Tengah ini untuk KPMM di tahun 2020 itu yaitu 19,70%, yang artinya Bank Jawa Tengah ini bisa dikatakan sehat atau aman. Rasio yang kedua itu yaitu LDR. Rasio ini membandingkan antara total kredit yang disalurkan oleh perbankan dibandingkan dengan total dana dari pihak ketiga atau total tabungan dari customer. Jadi, kalau LDR ini untuk yang di atas 100%, artinya jumlah kreditnya itu pasti melebihi jumlah tabungannya. Kreditnya melebihi DPK. Dan kalau terlalu banyak kredit itu, kita anggap itu beresiko. Dan kalau terlalu rendah, itu artinya bank itu tidak terlalu efektif dalam menyalurkan dana. Nah, kalau di rasio keuangan Bank Jawa Tengah ini, untuk LDR-nya itu 86%. Dari sini bisa dilihat bahwa Bank Jawa Tengah ini masih efektif dan efisien dalam mencari lot yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan deposit banknya yang besar. Yang ketiga yaitu NSFR. Rasio ini membandingkan antara available stable funding dibandingkan dengan recurrent stable funding. Nah, untuk available stable funding ini adalah jumlah liabilities dan ekuitas yang stabil selama periode 1 tahun untuk mendanai aktivitas bank. Aktivitas bank itu kan memang diperlukan dari liabilitas dari tabungan kita, kemudian dari modal-modal bank, liability, dan equity. Nah, jumlah yang available itu berapa? Dihitung kemudian dibandingkan dengan yang dibutuhkan itu berapa banyak. Jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh perbankan stabil, yang intinya bank itu sudah melakukan perhitungan selama 1 tahun ke depan. Itu sebenarnya kebutuhan itu berapa sih fundingnya? Nah, kemudian dicek apakah fundingnya itu cukup atau tidak. Untuk notes-nya itu dari IJK itu di atas 100% itu adalah batas minimum dari NSFR ini. Jadi harus lebih dari 100%. Nah, semakin tinggi artinya likuiditasnya semakin aman. Dan kalau di bawah 100% itu artinya krisis likuiditas. Ya, karena kebutuhannya lebih besar daripada available-nya. Nah, ini contoh untuk Bank Jawa Tengah. NSFR-nya ini bisa dilihat yaitu di atas 100%, yaitu 111,64%, yang artinya masih bisa dikatakan aman. Yang keempat yaitu LCR atau Liquidity Coverage Ratio atau rasio kecukupan likuiditas. Rasio ini membandingkan antara high quality liquid asset dibandingkan dengan outflow cash secara net. Aset yang high quality dan liquid itu adalah aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi cash dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk 30 hari ke depan. Nah, untuk net cash outflow bank itu memerlukan yang namanya estimasi arus keluarnya itu berapa, dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk. Kalau diekspektasi arus kas keluarnya lebih banyak, maka kan akan jadi net cash outflow. Nah, ini juga sama untuk 30 hari ke depan. Notes-nya adalah ini sama juga dengan NSFR, yaitu batas minimumnya adalah 100%. Jadi kalau di atas 100% itu artinya aman dan banyak sekali aset-aset yang liquid, dan jika di bawah 100% itu artinya krisis likuiditas, yakni tidak aman atau berbahaya. Nah, ini contoh LCR untuk Bank Jawa Tengah. Bisa dilihat LCR-nya itu 174,51%. Berarti Bank Jawa Tengah ini termasuk aman. Artinya Bank Jawa Tengah ini memiliki banyak aset yang liquid. Dan rasio yang terakhir yaitu LR atau leverage ratio atau rasio pengungkit.
Nah, rasio ini adalah rasio yang baru saja dibutuhkan oleh OJK untuk perbankan. Rasio ini baru saja muncul di tahun 2020 kemarin ya, dan ini sebenarnya mirip dengan KPMM. Kalau LR ini membandingkan antara modal inti dibandingkan dengan total exposure. Kalau KPMM tadi itu dengan aset tertimbang menurut resiko. Nah, total exposure ini apa? Secara sederhananya, yaitu total aset dikurangi beberapa penyesuaian. Jadi, bisa dikatakan equity modal inti dengan total aset. Jadi, daya ungkit punya modal intinya berapa, tapi kok punya total asetnya berapa banyak. Nah, ini namanya leverage ratio. Notes-nya adalah batas minimum yang disyaratkan oleh OJK itu adalah 3%. Semakin besar artinya semakin sehat. Dan kalau di bawah 3% itu artinya nggak sehat. Porsi modal intinya itu kecil sekali dan porsi liabilitasnya itu boleh dikatakan besar kalau di atas 3%. Nah, untuk Bank Jawa Tengah di sini LR-nya itu 9,65%, artinya cukup aman.